Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberi nikmat sehat walafiat. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMMCP CHCM yang telah mengizinkan saya menyampaikan materi hari ini tentang tabayun. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardah Khoniah, NIM 1201622, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting. Tabayun berasal dari kata bana bayanan wa tibyana yang artinya tanpa, jelas, dan terang. Sedangkan secara bahasa tabayun memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas. Dan secara istilah tabayun adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya. Pentingnya tabayun karena tabayun ini adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan bahkan pertumpah darah antar sesamanya karena ia melakukan tabayun dengan baik. Soal yang kedua, mengapa tabayun penting dalam pemasaran? Karena dalam Islam menekankan perlunya menyeleksi informasi. Penyeleksian harus dilakukan oleh penyebarnya maupun penerima, agar tidak terjadi dampak buruk bagi siapapun. Dan di dalam tabayun ini, orang yang mengedarkan informasi harus memenuhi syarat, seperti jujur, dapat dipercaya, adil, dan beriman. Dalam sistem pemasaran kita harus menerapkan syarat-syarat tersebut. Yang ketiga, coba sebutkan surah yang ada menjelaskan tabayun dan baca surah tersebut dan jelaskan isi kandungannya. Salah satunya ada pada surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabim fatabayyanu an tusibu qauman dzibalatin fatus bihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut adalah, wahai orang-orang, apabila orang yang fasik terhadap agamamu menyampaikan berita kepada kalian, maka telitilah kebenaran itu. Jangan kalian mempercayainya sebelum kalian mengetahui kebenarannya dan memastikan kejujurannya. Sebab dikhawatirkan kalian akan menyakiti seseorang yang tidak bersalah hanya karena berita orang fasik. Lantas kalian menyesal karena terlanjur menyakiti orang yang tidak bersalah tersebut. Selanjutnya, nomor 4, yaitu apa yang saudara ketahui tentang Al-Quran. Sebutkan surah yang menjelaskan tentang Al-Quran dan baca surah tersebut dan apa isi kandungannya. Yang saya ketahui, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur selama kurang lebih 22 tahun lamanya. Al-Quran ini adalah kitab penutup dan berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia hingga kiamat kelak.
Al-Quran ini ada dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Pada kandungan surah ini Allah menyuruh orang-orang yang ragu akan Al-Quran agar membuat surah yang mirip dengan ayat dalam Al-Quran. Nomor 5 yaitu apa yang diketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi dan bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran. Globalisasi informasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang berita, sedangkan globalisasi komunikasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang pembicaraan pihak ke pihak. Penggunaan teknologi ditunjukkan untuk mempermudah berbagai proses dalam operasi perusahaan. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat lebih mudah mencapai target yang mereka inginkan. Perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diperoleh tidak hanya dengan menciptakan teknologi baru, tetapi pengembangan dan inovasi yang menggunakan teknologi informasi diintegrasikan melalui sebuah strategi yang tepat akan memberikan nilai daya saing bagi perusahaan dan akhirnya daya saing perusahaan dapat menciptakan laba di atas rata-rata. Pada surah selanjutnya nomor 6 surah Al-Hujurat ayat 6 dan kandungannya dan apa kaitannya dengan pemasaran. Tadi saya sudah membacakan surah Al-Hujurat ayat 6. Kandungannya dari tersebut ketika mendengarkan suatu berita dari orang, jangan langsung percaya terlebih dahulu, melainkan harus memeriksa terlebih dahulu agar tidak termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Kaitan surah ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah kita sebagai pengusaha harus menerapkan tabayun, karena kita harus mencari informasi yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan. Selanjutnya nomor 7 surah Al-Hujurat ayat 12 dan kandungan isi surahnya dan kaitannya dengan pemasaran. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minazan inna ba'dazani ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum anna ayyakula lahum ahihim maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.
Kandungan pada surah ini adalah bahwa sesama muslim tidak boleh prasangka buruk kepada orang lain atau suudzon dan melakukan gibah. Dalam suatu riwayat ditemukan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang apabila ia telah selesai makan, maka ia langsung suka tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada yang mengunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain atau bangkai saudaranya. Artinya dalam perdagangan ini kita tidak boleh menjelekkan pedagang lain atau pesaing kita, bahwa itu dosa. Selanjutnya nomor 8 yaitu surah Al-Isra ayat 82 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna syarihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengejar kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kandungan pada surah ini adalah Al-Quran merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi mereka. Selanjutnya Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minnal mu'mini ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasarah. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kandungan pada surah ini adalah ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan atau syirik dan kesesatan, yaitu penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin, baik bagi individu maupun bagi masyarakat yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nomor 9, surah Ali Imran ayat 114. Surah Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadu illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqali ala akibaihi wa falay ya'dzurullah syai'a fasyatazrillahu syakirin. Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Maka Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.
Kandungan pada surah ini adalah mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar, dan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yakni yang dilukiskan tadi termasuk orang-orang yang saleh. Di antara mereka ada pula yang tidak seperti demikian dan tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nomor 10, surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal mu'ada kullu ulaika na andu masya'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, yang hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kandungan surah ini adalah pada dasarnya setiap manusia dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran informasi. Tidak semua yang didengar telinga terlintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus kita terima. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana perbedaan penafsiran Al-Qadni dan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat At-Tabayun. Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode tahlili dan menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujarat ayat 6. Sedangkan Al-Qadni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab menggunakan corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtima', sosial kemasyarakatan. Sedangkan Al-Qarni menggunakan corak tafsir Sufhi Al-Ishari. Selanjutnya yaitu persamaan penafsiran Al-Qarni dan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Dalam penafsiran ayat tabayun, menurut Muhammad Quraish Shihab dan Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayun nisa bagaimana makna teliti dan penerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah orang yang merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Jangan sampai menyesal karena menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Tabayun merupakan ajaran dalam Islam untuk menyelesaikan masalah tanpa ada konflik atau permusuhan setelah dilakukannya tabayun. Selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam dan jelaskan tujuan dari tabayun. Riset-risetnya yang pertama adalah riset bayan, yaitu penelitian dan yang ditujukan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Yang B, riset istiqrani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Yang C, riset jadali, yaitu riset yang dimaksud untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rational exercise. Di sini biasa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Yang D, ada riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen. Misalnya, atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium. Contoh lain, mencoba metode baru dan mempelajari terhadap siswa-siswa sekolah. Yang terakhir ada riset irfani,
yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam, pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan-tujuan tabayun: yang pertama, memajukan keharmonisan manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dan cara pikir, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dan keputusan yang tergesa-gesa tanpa didasarkan pada studi dan penelitian, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan, dan yang terakhir, mengokohkan kaum muslimin. Selanjutnya, jelaskan urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Tabayun saat urgen di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan tabayun sebagai sikap yang memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Selanjutnya, jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Lingkungan bisnis dalam perspektif Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan, atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada sesuai, tetapi ada juga tidak sesuai dengan pandangan Islam. Yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan variabel-variabel lingkungan bisnis. Variabel berarti objek penelitian. Variabel lingkungan bisnis adalah suatu objek dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada variabel sosial. A. Faktor demografik atau demografis, seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Yang B. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain-lainnya. Yang C. Ada faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan produk nasional, dan lain-lain. Yang ketiga ada variabel politik, faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang terakhir, ada variabel teknologi, kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, yang terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha, perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitar merupakan perusahaan bisnis terkadang sangat cepat berkembang. Apalagi jika dihubungkan dengan teknologi zaman sekarang yang terus-menerus melakukan dan pembaharuan. Perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Soal selanjutnya yaitu bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan barunya. Selagi penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan tidak memiliki manfaat untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya, mengenai pengantaran bisnis Islam, perusahaan, dan lingkungan bisnis Islami. Kira-kira apa yang dapat diperoleh dan bagaimana Anda menerapkan dalam menjalankan suatu bisnis tersebut? Tentunya
dalam menerapkan dan menjalankan bisnis yang harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau di dunia bebas. Etika dan norma-norma itu perlu diterapkan digunakan agar kita sebagai pengusaha atau pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, etika tersebut membentuk para pengusaha dan pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam menjalankan etika yang benar dan akan terjadi keseimbangan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islam. Ciri-ciri perusahaan Islami yang pertama memiliki sertifikat jaminan halal, yang kedua mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar, yang ketiga melakukan perpanjangan tepat waktu, dan yang terakhir tidak ada kelemahan saat audisi selama 4 tahun terakhir. Artinya bukan hasil perbaikan kelemahan. Dalam bisnis konvensional bersifat tidak terbatas, maksudnya selama ada permintaan maka bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Sebagai contoh, jika ada permintaan minuman keras, bisnis konvensional bisa menyediakan untuk pasar. Hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam bisnis Islam. Lingkungan bisnis Islami memiliki kebutuhan yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini, ketika ada permintaan atas suatu kebutuhan, pelaku bisnis Islami harus bisa memilah untuk mencegah dampak yang buruk. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam? Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai suatu lembaga yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Adapun dalam Islam, bisnis dapat jangkauan sebagai tentang aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah atau kualitas. Kepemilikan hartanya, barang atau jasa maupun untuknya, atau laba yang diperoleh namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan, artinya adalah aturan halal dan haram. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Perusahaan Islam. Perusahaan Islam bukanlah agama anti bisnis, tetapi Islam adalah agama yang mengatur kegiatan bisnis. Dan Islam bukanlah agama yang melarang bisnis, tetapi Islam adalah agama yang mendukung kegiatan bisnis. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk bermuamalah atau berbisnis. Bahkan Islam memberikan nilai kebebasan dalam melakukan aktivitas dalam bermuamalah atau berbisnis. Tidak demikian bahwa perbandingan atau perbedaan antara perusahaan Islam dan non-Islam adalah sebuah keniscayaan. Artinya, pelaku bisnis muslim boleh bermuamalah dengan yang non-muslim, di mana Islam membawa rahmat bukan malah menjauhi perusahaan yang dipimpin non-muslim, sehingga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dan damai. Selanjutnya, jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Dalam bisnis konvensional, sifatnya tidak terbatas. Maksudnya, selama ada permintaan, maka bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Contohnya seperti permintaan minuman keras yang hanya bisa dilakukan oleh bisnis konvensional, bukan dalam lingkungan bisnis Islam. Soal selanjutnya, Anda memilih perusahaan Islami atau non-Islam. Mengapa? Saya memilih perusahaan Islami. Hal ini dikarenakan perusahaan yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisalnya transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang dalam Islam. Namun, bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan
boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. Yang selanjutnya, jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islami. Organisasi lingkungan bisnis Islam di Indonesia perlu diwujudgunakan, memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis Muslim dalam memilih atau memilah lingkungan bisnis yang Islam. Misalnya, pelaku bisnis berinvestasi di perbankan syariah dan tidak di perbankan non-syariah. Berbicara terkait urgensi dalam lingkungan bisnis Islam di era sekarang ini, perlu mengingat serta menimbang dalam hal peran strategi politik Islam yang dilakukan guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul. Dan dijelaskan bahwa yang perlu ditekankan dalam bisnis Islam di Indonesia adalah dengan melihat potensi dan peran strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Yang selanjutnya, membaca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Manajemen tentang analisis lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dispesifikasikan menjadi lingkungan internal dan eksternal. Variabel-variabel lingkungan bisnis terdiri dari variabel ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Lingkungan bisnis adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang kita lakukan. Oleh karena itu, lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari oleh para pembisnis, khususnya bagi mereka yang ingin bisnisnya berjalan dengan lancar. Ada baiknya jika kita mengelola manajemen lingkungan dalam bisnis kita dengan sebaik mungkin, karena hal ini dapat menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dari bisnis yang sedang kita jalani. Yang terakhir yaitu apa manfaat membaca artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis yang sudah diposting oleh Bapak Adi Mursalin. Yang pertama, manfaat yang dapat saya ambil dari artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak Syahdan jelaskan. Tentunya tabayun sangat penting karena kita harus meneliti sebelum membeli sesuatu dan mencari informasi tentang sesuatu yang ingin kita beli. Kemudian mengetahui tujuan dari tabayun. Yang pertama, memajukan keharmonisan manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dan keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Dan yang terakhir, mengokohkan kaum muslimin. Pada tabayun ini kita diajarkan untuk mencari tahu terlebih dahulu informasi yang kita dapat dan tidak langsung mengambil kesimpulan tentang hal tersebut. Mungkin sekian materi tabayun yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.